Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Karya Pak D. S.H. Mintarja. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan Mahesa Jenar yang berusaha mengatasi rasa penasarannya perihal keanehan yang terjadi di Gunung Ijo memasuki suatu perkampungan. Namun di sana Mahesa Jenar justru ditangkap oleh para pengawal desa dan dibawa ke suatu tempat. Kisah pun berlanjut. Temang tua itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sesopan tadi. Menilik sikap Kisanak memang tepatlah kalau Kisanak seorang pegawai istana, atau setidak-tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal. Tetapi kedatangan Kisanak seorang diri kemari merupakan sebuah pertanyaan bagi kami. Sekali lagi tampak wajah-wajah di sekitar Mahesa Jenar berubah. Mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hati. Ya, kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri? Tetapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu. Orang ini ingin memperbodoh kita, Kakang. Kembali terdengar suara gemuruh orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat. Sekali lagi ia memandang berkeliling kepada orang-orang yang berdiri memagari. Dan sekali lagi orang-orang itu mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Mahesa Jenar. Tetapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula. Bapak Temang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku. Tetapi sebaiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bapak Temang. Tidak di hadapan orang-orang banyak. Sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum. Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu yang sebenarnya bernama Bau Rekso dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan Kademangan Prambanan merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingannya dari pembicaraan. Karena itu ia membentak dengan suaranya yang lantang. Apa Kakang Temang meladeni orang semacam kau? Sekarang saja kau bicara. Pelakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan. Tetapi Mahesa Jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik. Apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan. Belum cukup, jawab Bau Rekso semakin marah. Apa yang akan kau katakan kepada Kakang Temang? Mahesa Jenar memandang kepada orang tua itu. Wajahnya yang bening menjadi agak suram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Mahesa Jenar. Tetapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahnya yang merupakan tulang punggung kademangannya. Memang Temang tua itu sendiri sering merasa tidak senang akan sikap Bau Rekso. Tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah terpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Bau Rekso. Sebab meskipun usianya telah lanjut, tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam.
Dan tiba-tiba saja ia mendapat suatu pikiran baik, menilik tubuh, sikap, dan gerak-gerik Maesha Jenar. Orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa Maesha Jenar bukan orang yang pantas direndahkan. Ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu. Lalu bagaimana sebaiknya Baurekso? Tanya Demang itu. Sikap Baurekso menjadi semakin garang. Ia merasa bahwa Demangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Orang itu harus berkata sebenarnya, katanya. Kalau tidak mau, pancing Demang itu. Dipaksa, jawab Baurekso tergesa-gesa, dan jawaban ini memang diharapkan sekali oleh Demang tua itu. Bagus, terserah kepadamu. Yang lain sebaiknya saksi atas apa yang terjadi, katanya. Keadaan berubah menjadi tegang. Tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerahnya itu. Sebenarnya orang-orang itu sama sekali tidak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu. Sebab dalam pandangan mereka, Maesha Jenar adalah orang yang sopan dan baik. Kalau sekali Baurekso sudah bertindak, biasanya tak dapat dikendalikan lagi. Dan orang yang diperiksanya biasanya kesehatannya tak dapat pulih kembali. Tetapi tak seorang pun yang berani menghalang-halanginya. Sifat-sifatnya yang mengerikan itu. Apalagi kalau orang itu benar-benar pegawai istana, maka apakah kiranya yang akan terjadi? Berbeda sekali dengan pikiran Baurekso. Ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan. Meskipun ia juga mempunyai otak, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik. Adanya keras dan lekas marah, apalagi setelah beberapa waktu yang lalu. Pada waktu terjadi huru-hara dan ia tidak mampu untuk mengatasinya, maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu. Tetapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri. Ia ingin melihat dahulu sampai di mana kekuatan barang mainannya. Sebab bagaimana tumpulnya otak Baurekso, namun ia masih juga melihat suatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya. Sebaliknya Maesha Jenar mengeluh dalam hati. Cepat ia dapat menangkap maksud Demang tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya. Permainan berbahaya. Demang tua itu sama sekali belum mengenal aku. Sebaliknya aku pun belum mengenal orang macam Baurekso itu, pikir Maesha Jenar. Tetapi bagaimanapun Maesha Jenar terpaksa melayaninya kalau ia tidak mau menjadi bulan-bulanan celaka. Kakak Ijo! Tiba-tiba terdengar Baurekso berteriak keras-keras. Dan orang yang dipanggilnya Kakak Ijo itu dengan gerak yang cekatan meloncat ke hadapan Baurekso. Kakak Ijo yang namanya sebenarnya adalah Jagareksa adalah seorang pembantu, bahkan tangan kanan Baurekso. Kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama. Tubuhnya agak pendek bulat tetapi otot-ototnya menjorok keluar, membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya. Suruh orang itu bicara, perintah Baurekso. Bicara tentang apa, Kakang? Kata Kakak Ijo. Mendengar pertanyaan itu, Baurekso memaki-maki keras. Bodoh kau, suruh dia bicara. Di mana rumahnya, di mana gerombolannya, dan suruh dia katakan kapan gerombolnya akan datang lagi untuk menculik gadis. Kakak Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sudah tahu tugasnya, memeras keterangan dari orang asing itu. Perlahan-lahan Kakak Ijo memutar tubuhnya menghadap Maesha Jenar. Sebentar ia mengatur jalan nafasnya dan dengan perlahan-lahan pula ia mendekati korbannya. Suasana menjadi bertambah tegang. Apa yang akan terjadi dengan Maesha Jenar selanjutnya? Nantikan di episode selanjutnya.